Halo teman-teman, perkenalkan saya dari perwakilan kelas D 2025. Di sini saya ingin menjelaskan tentang video interaktif yang berjudul Rantai Makanan mata pelajaran IPA dari kelas 3 SD dengan tema Yuk Belajar Siapa Makan Siapa di Alam. Nah, teman-teman, tahu nggak pengertian dari rantai makanan itu apa? Kalau belum tahu, disimak baik-baik ya videonya. Mari kita mulai pembahasan tentang rantai makanan ini. Rantai makanan adalah urutan makhluk hidup saling makan dan dimakan dalam suatu ekosistem untuk memperoleh energi dan mempertahankan hidup. Dalam rantai makanan meliputi energi mengalir dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Setiap tingkat disebut tingkat trofik. Nah, tingkat trofik juga punya arti sendiri teman-teman, yaitu posisi atau tingkatan suatu organisme dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan, berdasarkan cara mereka mendapatkan makanan dan energi. Sudah tahu kan artinya tingkat trofik itu apa? Selanjutnya akan membahas tentang fungsi ya. Nah, fungsi dari rantai makanan itu ada 4, yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Rantai makanan membantu mengatur populasi setiap organisme dalam ekosistem. Ketika populasi predator meningkat, populasi mangsa akan berkurang dan sebaliknya. Mekanisme ini mencegah satu spesies mendominasi ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati. Tanpa keseimbangan ini, ekosistem dapat mengalami kerusakan yang parah. Yang kedua, transfer energi. Rantai makanan memfasilitasi perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya. Energi dimiliki dari matahari yang ditangkap oleh produsen atau tumbuhan melalui fotosintesis. Energi ini kemudian berpindah ke konsumen tingkat pertama atau herbivora, konsumen tingkat kedua atau karnivora, hingga dekomposer. Setiap perpindahan, sekitar 10% energi ditransfer ke tingkat berikutnya. Yang ketiga, siklus nutrisi. Rantai makanan membantu mendaur ulang nutrisi penting seperti nitrogen, karbon, dan fosfor dalam ekosistem. Dekomposer menguraikan organisme yang mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah, yang kemudian diserap kembali oleh produsen. Siklus ini memastikan nutrisi tidak hilang dan tetap tersedia untuk kehidupan di ekosistem. Dan yang terakhir, pengendalian populasi. Rantai makanan mencegah ledakan populasi yang tidak terkendali. Predator membantu mengendalikan jumlah mangsa, sementara ketersediaan makanan membatasi jumlah predator. Sistem ini menciptakan mekanisme kontrol alami yang menjaga populasi setiap spesies pada tingkat yang berkelanjutan dan mencegah kerusakan habitat akibat overpopulasi. Setelah membahas tentang fungsi, belum tahu kan contoh dari rantai makanan itu apa? Jadi selanjutnya kita mencari tahu contoh tentang rantai makanan sederhana. Nah, di sini ada beberapa contoh teman-teman. Yang pertama, ada matahari. Matahari merupakan produsen energi, sumber energi utama untuk semua kehidupan di bumi. Yang kedua, ada rumput, yaitu produsen, membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang ketiga ada belalang. Belalang merupakan konsumen pertama, yaitu herbivora yang memakan tumbuhan. Yang keempat ada katak. Katak merupakan konsumen yang kedua, yaitu karnivora yang memakan serangga. Yang kelima ada ular. Ular merupakan konsumen yang ketiga, karnivora yang memakan katak dan hewan kecil. Yang keenam yaitu elang. Elang konsumen puncak, merupakan predator tertinggi dalam rantai makanan. Yang ketujuh ada jamur. Jamur merupakan pengurai, menguraikan makhluk mati menjadi nutrisi tanah. Yang terakhir ada bakteri. Bakteri merupakan pengurai mikroorganisme yang menguraikan bahan organik. Nah, kita sudah membahas pengertian, fungsi, dan contohnya. Sekarang kita mau mencocokkan gambar sesuai dengan tingkatan dari rantai makanan tadi yang sudah dijelaskan, yaitu dengan cara memindahkan gambar di bawah dengan gambar di atas. Yang pertama ada di kawasan hutan. Nah, pohon oak sebagai produsen.
Yang kedua ada rusa sebagai herbivora, yaitu pemakan rumput yang memakan pohon oak. Yang ketiga ada harimau sebagai karnivora, yaitu pemakan daging yang memangsa rusa. Dan terakhir ada jamur sebagai pengurai yang mengurai bangkai harimau yang nanti akan mati. Nah, kira-kira jawabannya udah benar semua belum? Kita cek dulu yuk. Yeay, benar semua teman-teman. Selanjutnya kita ke kawasan yang ada di sungai. Yang pertama ada produsen, yaitu fitoplankton. Fitoplankton merupakan salah satu tumbuhan air yang memiliki tugas sama seperti tumbuhan di daratan. Yang kedua ada herbivora, yaitu ikan kecil. Ikan kecil juga yang memakan fitoplankton tadi. Yang ketiga ada buaya sebagai hewan karnivora yang memakan ikan-ikan kecil. Dan yang terakhir ada bakteri sebagai pengurai dari hewan-hewan yang mati. Nah, kita cek dulu ya jawabannya. Yeay, sempurna. Jawabannya benar semua nih dari yang awal tadi. Kita ke gambar selanjutnya ya, membahas tentang savana. Yang pertama ada rumput savana, juga sebagai produsen. Yang kedua, zebra, herbivora, merupakan pemakan rumput savana. Yang ketiga, singa, sebagai hewan karnivora yang memakan daging. Dan yang terakhir ada cacing tanah, sebagai pengurai yang memiliki tugas menguraikan bangkai-bangkai hewan yang mati. Kita cek jawabannya dulu ya, apa benar semua nih jawabannya? Yeay, luar biasa. Jawabannya benar semua nih teman-teman. Mudah kan cara bermainnya? Selanjutnya kita ke kuis ya. Dengan cara kita pencet tombol mulai kuis. Nah, lalu mengerjakan soal yang sudah disediakan. Yang pertama ada soal, siapa yang menghasilkan makanan sendiri dari sinar matahari? Ada A. rumput dan tumbuhan, B. kelinci, C. burung elang, D. ular. Jawabannya A, teman-teman, rumput dan tumbuhan. Yeay. Selanjutnya kita ke kuis yang nomor 2, yaitu hewan apa yang memakan rumput? A. singa, B. sapi, C. elang, D. ular. B, teman-teman, sapi. Yeay, benar lagi. Yang nomor 3 yaitu pertanyaannya, dalam rantai makanan, rumput, kelinci, siapa yang makan kelinci? Ada A. sapi, B. kupu-kupu, C. rubah, D. lebah. Jawabannya C. rubah. Yeay, benar lagi. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 4. Apa yang dimakan oleh ulat? A. daging, B. daun, C. ikan, D. tikus. Jawabannya B. daun. Yeay, benar. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir ya. Hewan apa yang berada di puncak rantai makanan? Ada A. kelinci, B. rumput, C. singa, D. ulat. Jawabannya apa ya kira-kira? Kalau singa bener nggak ya? Yeay, benar lagi. Kita ke selanjutnya kita main game yang terakhir nih. Ada spin atau putar roda. Cara mainnya kita pencet tombol putar roda dulu, terus nanti akan muncul pertanyaan setiap nomor. Nah, kita putar roda dulu ya teman-teman. Yang pertama ada soal, ulat makan daun, lalu dimakan burung. Siapa yang disebut pemakan daging? Ada A. daun, B. ulat, C. burung, D. matahari. Jawabannya yang C. burung. Yeay, benar. Burung merupakan karnivora karena makan ulat. Kita spin lagi ya teman-teman.
Pertanyaannya, rumput, kelinci, rubah. Siapa yang menjadi produsen dalam rantai makanan ini? Jawabannya ada di A. Kelinci, B. Rubah, C. Rumput, D. Tanah. Nah, jawabannya rumput nggak ya? Yeay, benar. Rumput merupakan produsen karena membuat makanan sendiri dari matahari. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita spin dulu. Jika petani menggunakan racun serangga, siapa yang akan kelaparan? Ada A. Tikus, B. Katak, C. Pohon, yang D. Ular. Nah, jawabannya katak. Yeay, katak akan kelaparan karena serangga yang jadi makanannya mati. Kita ke spin berikutnya, nomor 4 ya. Sapi makan rumput, manusia minum susu sapi. Sapi termasuk hewan apa? A. Karnivora, pemakan daging. B. Herbivora, pemakan tumbuhan. C. Omnivora, pemakan segala. D. Produsen. Jawabannya yang pemakan tumbuhan. Nah, sapi merupakan herbivora karena hanya makan rumput dan tumbuhan, teman-teman. Nah, kita ke soal berikutnya. Yang terakhir nih, apa ya kira-kira? Jamur dan bakteri yang menguraikan sampah daun disebut apa dalam rantai makanan? Jawabannya ada A. Produsen, B. Konsumen, C. Pengurai atau dekomposer, yang D. Predator. Nah, jawabannya pengurai. Benar, jamur dan bakteri merupakan pengurai yang menguraikan makhluk mati. Nah, sudah selesai teman-teman pertanyaannya. Yeay, skor aku 5 dari 5 ya. Nah, gimana permainannya? Seru kan? Ada kuis, cocokan gambar, dan putar roda. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Rantai makanan sangat penting karena makhluk hidup mendapatkan makanan dan energi. Jumlah hewan dan tumbuhan tetap seimbang dan sisa makhluk hidup diubah pengurai menjadi tanah subur. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Sampai jumpa teman-teman.